Oke Den, aku udah bikin tribe nih, udah bikin komunitas nih. Gimana sih caranya ngajakin orang masuk? Oke, guys, ini pertanyaan yang masuk ke saya kemarin tuh banyak banget kayak, oke Den, aku udah bikin tribe nih, udah bikin komunitas nih. Gimana sih caranya ngajakin orang masuk? Ya kan? Terus ada beberapa yang saya share di Instagram saya adalah mereka bilang kayak, wah seru banget ya pakai Tribelio ya. Nggak usah pakai website, nggak usah pakai aneh-aneh, tinggal pakai Tribelio aja dan ajak orang masuk itu very very easy. Hari ini bukan hari ini, kayak beberapa hari yang lalu ketika aku bikin tribeku, membernya cuma 8 dan hari ini udah kayak 65 orang. Jadi very very fast gitu, kayak cepet banget naiknya. Nah, ada dua jenis orang, yang satu mudah banget untuk bikin tribe dan bikin rame, yang satu lagi itu kok sepi ya, kuburan ya. Nah ini saya breakdown. Jadi beberapa hari ini memang saya breakdown terus-terusan kayak begini supaya untuk menemukan apa sih sebenarnya rahasianya untuk ngajak orang join itu supaya gampang banget. Oke, kita punya materi LBM lengkap banget sebenarnya, tapi saya ambil kesimpulannya, detailnya aja kayak one specific things yang harus Anda pahami sehingga Anda jadi mudah menjalankan ini semuanya. Oke, saya buka di sini ya. Harus ini materi LBM by the way guys. Buat Anda yang belum join, klik di listbuildingmastery.id. Right, so enough of that. Yang pertama gini, yang paling krusial banget adalah Anda harus cari tahu apa ekspektasi orang ketika mereka join di tribe atau komunitas Anda. Apa ekspektasi mereka? Ya, jadi Anda harus benar-benar nanya ke mereka nih, right? So ada beberapa orang yang saya tanya begitu. Jadi saya menggali nih. Saya posting di tribe hacker, di tribe saya, di komunitas saya. Saya gali nih. Begitu dia nanya, kok sepi ya? Kok nggak ada yang engage ya? Dan sebagainya. Saya balikin ke mereka. Apa sih ekspektasi mereka? Bukan ekspektasi Anda. Kalau ekspektasi Anda jelas lah, Anda mau jualan dan sebagainya lah, right? Tapi ekspektasi orang itu apa sekarang? Ada yang menjawab, produk saya, ini produk nih, produk saya adalah suplemen herbal. Ekspektasi mereka adalah join di tempat saya adalah untuk sembuh. Kelihatannya benar ya, tapi itu salah besar man, it's totally wrong. Why? Ada nggak sih orang sakit terus join ke sebuah komunitas pengen sembuh? Kalau saya mikirnya jadi kayak, wah ini zaman saya Katolik, saya zamannya Yesus dulu nih. Ngumpul, ketemu, khotbah bareng, minta disembuhkan, sembuh gitu kan. Hari ini kalau Anda sakit, Anda nyarinya apa? Nyarinya dokter, bukan komunitas. Ingat, ekspektasinya harus presisi teman-teman. Gak ada orang join komunitas, apalagi di sosial media, terus sembuh. No. Kalau nyari komunitas untuk sharing, untuk cari tahu, itu masih oke. Tapi kalau misalkan untuk jadi sembuh, ini nggak benar sama sekali. Ya, jadi Anda harus balik lagi. Ketika saya mendengar hal-hal seperti itu, saya jadi alarm saya berbunyi kayak, ini pasti nebak-nebak nih, ini pasti lu mau jualan nih. Kamu belum ketemu marketmu, belum nanya nih. Tanya balik lagi, ekspektasimu ketika join sebuah komunitas itu apa? That's it, gitu aja. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, pasti gak. Berikutnya dia bilang kayak, join komunitas untuk mendapatkan tips and trick. Sebagian benar. Tapi kurang dalam dikit lagi itu. Ini udah benar, tapi kurang dalam dikit lagi. Contoh, kalau saya join ke komunitas untuk menurunkan berat badan, fat loss begitu, mimpi saya, ekspektasi saya adalah saya akhirnya akan berhasil menurunkan berat badan saya dengan cara macam-macam. Di situ sharing tips and trick, mungkin ada suplemennya, mungkin ada catering dietnya. It's okay. Ya, jadi tips and trick sudah lumayan mendekati, tapi kurang dikit lagi. Anda harus menemukan angka 10 kilonya tadi. Kayak, saya join komunitas ini karena saya pengen turunin berat badan saya. Sebenarnya itu yang harus Anda dapatkan tuh. Mereka pengennya apa? Dengan cara ada tips and trick, ada sharing dan sebagainya, ada case study, ada testimonial. Itu oke. Tapi jangan jualan caranya. Jualannya mimpinya ini tadi, ekspektasinya ini. Mereka maunya apa? Right? Jadi tips and tricks udah lumayan. Kemudian dia juga mengatakan kayak, orang join ke komunitas saya untuk cari template dan template apapun itu sih. Kayak fitness tadi juga ada template-nya kan. Untuk olahraga misalkan. Olahraga itu template-nya ada kayak begini untuk fat loss. Atau untuk diet. Makan pagi, makan siang, makan malam. It's okay. Template juga okay. Kita sering menyebutnya lead magnet. Tapi kurang dikit lagi. Karena kalau Anda nggak tahu, balik lagi, tidak tahu ekspektasi ujungnya, template ini mau dibuat apa sih? Dia butuh template untuk apa? Gitu kan? Bukan butuh template selesai, dapat template selesai. Bukan. Dia dapat template untuk apa? Nah ini Anda harus ketemu nih. Sehingga ketika ini Anda ketemu, maka di dalam diskusi, di dalam sebuah tribe, it's very easy. Kayak apa sih challenge-mu menuju ke sana? Apa sih kesulitanmu nurunin berat badan? Udah langsung deh. Kalau orang punya ekspektasi nurunin 10 kilo, kemudian join ke sebuah komunitas, kemudian disapa, kemudian ditanyain,
apa sih kesulitanmu nurunin berat badan 10 kilo? Masa nggak jawab sih? Aneh banget kalau nggak jawab. Jadi aneh banget kalau komunitasnya tidak aktif. Aneh banget malahan, ya kan? Asal ini semua ekspektasinya nih clear. Oke, jadi ini yang harus Anda cari. Nah, pesan saya terakhir adalah ketika Anda mendesain ekspektasi dan sebagainya, jangan menebak-nebak. Karena ketika Anda menebak-nebak, saya udah ada alarm di kepala saya ketika ngebacain kayak begitu, udah kayak, oke, ini pasti belum ketemu market. Pasti masih nebak-nebak. Ini kayaknya memang pengen jualan. Jangan kayak begitu. Saya punya beberapa teman yang kemarin tuh join Tribelio. Kemudian browsing. Dia nyari tribe dan sebagainya begitu. Dan kok banyak ya yang membernya dikit itu isinya jualan doang ya. Dan membernya dikit. Ya iya, karena mereka salah melakukannya. Coba masuk yang tribe yang komunitasnya gede-gede, yang rame-rame. Bukan nggak jualan, tapi mereka itu lebih ke member ini bisa dapat apa sih? Member ini ekspektasinya apa, bisa dapat apa, itu terpenuhi semua di dalam komunitasnya. Nah, itulah yang terjadi dengan member-member yang luar biasa banyak yang di dalam tribe besar. Jadi, jadi gimana dong jualannya, Den? Jualan itu boleh, guys. Itu side effect dari sebuah komunitas yang solid. Kalau Anda sudah punya komunitas yang solid, maka pasti akan terjadi jualan. Anda lihat sendiri lah, Kaskus dulunya dari forum diskusi doang, akhirnya ada FJB. Oke, jadi pasti kalau orang ngumpul, ujungnya akan jualan. Anda lihat sekarang Facebook. Habis orang ngumpul segitu banyak, 2 miliar orang ngumpul di situ, 2 miliar lebih, ujungnya ada marketplace. Jadi pasti akan ada jualan. Don't worry about jualan. Tapi kalau misalkan Anda benar-benar langsung ngajak orang masuk untuk beli produk Anda, nggak akan works. Karena ekspektasi orang kalau mau beli produk bukan ke komunitas, tapi ke marketplace. Jadi siapkan wadah. Komunitas adalah sebuah wadah untuk orang-orang berkumpul, berdiskusi tentang sebuah ide. Dipimpin oleh satu leader. Idenya kayak begitu, makanya kita nyebutnya tribe. Dan Anda pemilik tribe, kita nyebutnya adalah chief. Ya, jadi sebagai chief, Anda harus paham. Emang kalau sebagai kepala suku, Anda mau jualan ke suku Anda begitu, langsung jualan begitu. Yuk join komunitas saya karena saya mau jualan. Siapa mau masuk? Ya kan? Kalau orang mau beli, mereka ke marketplace. Mereka ke pasar. Kalau zaman dulu bayangin suku-suku zaman dulu gitu. Mereka akan ke marketplace gitu. Jual dombanya gitu kan ke marketplace. Bukan masuk ke tribe-nya malah. Tapi kalau sudah punya tribe yang kuat, akan terjadi penjualan. Dan itu sangat normal banget. Dan itu akan kuat banget nantinya. Kemarin saya barusan ngobrol dengan Pak Subiakto, pakar branding juga. Dia mengatakan bahwa ujung dari semua proses branding adalah tribe. Karena tribe adalah kumpulan orang-orang yang fanatics, ngefans banget terhadap sebuah brand. Brandnya ngapain? Jualan. Kalau namanya fanatic fans terhadap sebuah brand, masa nggak beli? Pasti beli, men. Kalau namanya Apple fanboy, itu udah pasti beli. Dan yang disebut dengan Apple fanboy, itu semua produknya Apple, kebanyakan ya. Mulai dari laptopnya Apple, tabletnya Apple, pakai iPad, handphonenya pakai iPhone, headsetnya pakai AirPod, udah pakai semuanya, jamnya pakai Apple Watch, udah pakai semuanya. Jadi customer yang paling loyal itu yang spending banyak. Kita mau membuat itu sebenarnya. Tapi remember bahwa itu di ujung belakang. Nggak bisa Anda ngajak orang join tiba-tiba kayak, yuk beli ini, yuk beli ini, yuk beli ini. It's not gonna happen, guys. Right, so hopefully video ini mencerahkan buat Anda. Satu kata kunci sekali lagi saya ulangin adalah Anda harus cari tahu apa ekspektasi orang ketika mereka mau join ke tribe Anda. That's it. Jangan menebak-nebak, go to your customer. Kalau perlu bikin polling, bikin story di Instagram story Anda nanya. Alright, saya akan bikin video lain tentang bagaimana bikin engagement di Instagram karena saya lihat ini juga banyak yang sucks banget ya, kayak literally amburadul, jelek banget Instagramnya. Right, so hopefully video ini mencerahkan buat Anda dan Anda bisa memulai bikin tribe Anda. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. Bye-bye.